Oke, kita bertemu lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal tentang ini ya, sudut elevasi dan depresi. Nah, misalnya begini. Ada sebuah benda punya bayangan 120 cm di tanah. Oke. Jadi ini kalian harus bisa bayangkan. Kalau saya tidak memberikan gambarnya, kalian harus bisa bayangkan ya. Benda punya bayangan 120 cm di atas tanah. 120 cm di tanah, kemudian sudut elevasinya 60 derajat. Ya, sudut elevasi itu sudut terhadap garis horizontal ya. Jadi saya tadi lupa menjelaskan. Ini namanya garis horizontal ya, garis datar ini. Nah, kalau depresi ya ini itu horizontal namanya. Yang ditanya ini sih tinggi benda tersebut berapa? Kita buat ilustrasinya saja ya. Oke, misalnya begini. Pertama pasti ada sebuah benda yang ditancapkan di tanah. Katakanlah seperti ini ya. Saya matikan labelnya. Oke. Katakanlah seperti itu ya. Saya bikin aja agak sedikit tebal ya. Color. Ini saya kasih warna biru. Saya tebalkan saja. Ya, begitulah. Sekarang begini. Dia ini punya bayangan. Kita tidak tahu berapa ketinggiannya, tetapi kita punya informasi bahwa bayangannya itu panjangnya 120 cm. Nah, di sini ya yang namanya bayangan pasti adanya di bawah, kan begitu. Tidak mungkin bayangan itu di tempat lain ya, karena tanahnya itu kan di bawah sini, itu tanah. Jadi tolong kalian pahami itu ya, karena tidak adanya bayangan itu ya pasti di bawah ya. Pasti bayangan itu adanya di bawah. Oke, jadi ini ilustrasi kasarnya begini. Nah, nanti sudut elevasinya itu yang mana? Ingat, elevasi itu dari bawah melihat ke atas. Berarti begini posisinya kira-kira. Ya, itu kira-kira seperti itu. Saya sebentar ya, ini labelnya saya matikan. Style saya jadikan 7. Nah, ini biar warnanya beda saya jadikan merah saja ya. Style ini. Opacity-nya saya gedein ya. A B C. Ya, saya rasa ini nama titiknya saya hilangkan saja ya. Oke lah. Ya, kira-kira begini. Jadi ini benda aslinya, ini adalah bayangannya, ini sudut elevasi. Itu kan kita bisa membuat garis hayal ya. Kenapa garis hayal? Karena ya memang antara matanya yang mengamati dengan ini sudut antara apa namanya, puncak benda dengan puncak bayangan. Ini kan puncaknya benda asli, ini puncak bayangan. Ini kan sinar cahaya ini kan sebenarnya tidak ada sebenarnya ya. Sebenarnya tidak ada, makanya kita sebut sebagai garis hayal ya. Tidak ada, tapi kita bikin saja supaya lebih mudah untuk divisualisasikan ya. Itu garis itu tidak ada, kita bikin biar ada saja supaya lebih mudah divisualisasikan. Nah, sebentar, saya akan munculkan sudutnya ya. Oh, kok ke sana lagi. Nah, sudut elevasi ingat ya, melihatnya dari bawah, dia memandang benda di atas. Kok begini lagi? Oke, akhirnya muncul juga ya. Tolong kalian bersabar ya. Saya harap kalian bisa bersabar ya. Saya beri warna biru, basic style ya. Saya perbesar, kemudian size-nya juga saya gedein aja ya. Biar kalian lihat ya. Oh, 60 derajat. Oke. Ini gambar kasarnya kira-kira begini ya. Nanti kalau kalian gambar di kertas, saya yakin itu akan lebih cepat ya. Lebih cepat. Kalau kalian gambar di kertas itu akan lebih cepat. Tidak perlu sama persis ya. Yang penting mirip lah begitu ya.
Ini di panjang bayangan itu 120 cm. Saya tulis saja 120 cm ya. Ya ini ya 120 cm ya. Semoga saja terlihat jelas ya. Teksnya saya tebalkan, saya miringkan ya. Saya jadikan large, sedikit besar. Oke. Ini ya kira-kira seperti ini. Saya akan ekspor ya, kita cari berapa hasilnya ya. Ya, kalau kalian gambar di kertas, saya yakin itu ini akan lebih singkat ya. Kalau kalian benar-benar paham ya. Tapi karena saya menggambarnya memang menggunakan ini ya, menggunakan aplikasi ya, kadang agak lama juga gitu. Apalagi sambil gambar sambil cerita. Text wrapping from of text ya. Saya crop dulu. Jadi tinggi benda itu yang mana ya? Tinggi benda itu ya jelas yang warna biru ya. Di sini segitiga ini sisi yang saya tandai warna biru itu tingginya. Itu tinggi bendanya itu di situ. Nah, yang warna biru. Saya lupa ya sudah. Nanti saya tambah di sini saja ya. Insert text box. Oke. No color. No color. Ya, sementara begini dulu ya. Kita mencari ketinggian benda loh ya di sini ya. Kita mencari ketinggian bendanya berapa. Oh, ini soal nomor 1. Ya, saya geser saja ke sini ya. Nah, kita mulai ya. Kita mulai penyelesaiannya. Pertama kita pakai informasi apa yang bisa digunakan di sini. Informasinya yang kita cari dulu. Apa sih yang bisa kita gunakan? Begini. Penyelesaian ya. Yang diketahui. Jadi ini ilustrasinya kan seperti ini. Pertama sisi yang diketahui. Nah, gini ya. Yang diketahui apa sih yang diketahui? Ya, kita lihat dulu. Kalau alfa ada di sini, ini alfa di sini, berarti sisi yang warna biru itu kan terletak di mana gitu loh. Yang pasti dia miring itu kan ini miring. Berarti ini adalah tinggi, itu adalah sisi depan sebenarnya. Depan sama dengan T. Ya kita misalkan begitu ya. Tingginya ya. Oh bukan, ini bukan diketahui ya. Salah. Ulang. Yang kita diketahui itu gini, ini ya. Kalau kita lihat ini alfa 60 derajat, ini 120 cm itu kan sisi samping ya, itu sisi samping ya, samping sama dengan 120 cm. Samping 120 cm. Sekarang kita lihat apa yang ditanya. Yang ditanya itu justru sisi depan. Sisi depannya apa ya? Sisi depannya itu ya T tadi. Berapa nilainya? Ini yang kita lagi cari sekarang. Ya, kita lagi cari itu nilai T-nya berapa. Nah, sekarang kita lihat samping depan samping ya. Kita lihat definisi awal trigonometri yang ada di sini. Samping depan itu kotangan bisa, tetapi kotangan
60 derajat kan tidak terlalu terkenal. Yang kita lebih sering pakai itu tangan ya. Tangan itu depan samping. Berarti ya sudah. Nah ini biar kalian gini, oh ya itu sudah hitam ya. Ini saya ganti pakai warna biru saja ya. Saya pakai warna biru. Nah itu ya. Depan samping ya. Berarti dari depan dan samping kita pakai perbandingannya tangan. Apa boleh yang lain ya? Boleh saja, tapi kan rumit juga gitu. Kita pakai yang sudah ada saja, depan samping ya tangan. Samping depan kok tangan, tapi rumit kan? Karena kita itu punyanya tangan 60 yang ada di tabel itu. Bisa dicari kotangannya bisa, tetapi saya pakai tangan saja. Tangan saya pakai 60 derajat ya. Tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat. Ya kalau kita kembali ke definisinya, tangan itu kan depan samping ya. Copy paste. Oke, tolong disabarin ya. Depannya pakai warna biru ya. Saya ketik saja ya. Desa. Oke, tangan 60 depan samping. Nah, apa itu nilai tangan 60? Sekarang kita mulai lanjut lagi kerjakan ya. Kita lanjutkan lagi. Tangan 60 kita sudah punya ya. Kembali ke tabel yang di atas. Tangan 60 berapa? Nah, ini dia. Ternyata tangan 60 itu akar 3. Ya, tangan 60 itu akar 3. Sama dengan kita masukkan sisi depan dengan sisi sampingnya di sini. Kita akan hitung nilainya. Sisi samping kita punya 120 ya. Sisi depan yang kita tidak ada. Ini kalian harus paham konsep perbandingan ya. Pelajari lagi konsep-konsep perbandingan supaya kalian bisa menyelesaikan soal ini. Ini tidak rumit ya. Jadi trigonometri itu sudah selesai sampai di sini. Sampai sini sudah selesai. Sekarang yang kalian butuhkan adalah perbandingan gitu. Berapa nilainya? Ya, saya copy paste dulu ya. Copy. Berarti ini kan gini. Depan bagi 120. Ya kita perlunya depan, berarti ini 120-nya kan suruh pindah ke situ. Ya otomatis kita pindahkan saja, berarti ini ya. Ini prinsip perkalian ya, tolong kalian belajar lagi nanti. Kenapa kok bisa begitu? Ini kali silang namanya. Nah biasanya saya kalau nyebut kali silang banyak yang bingung ya. Apa ya namanya ya? Ya kali silang lah ya. Jadi kita perlunya ini. Berarti yang kita tidak perlu 120, makanya 120 suruh pergi gitu. Sama dengan 120. Nah, saya jadikan hitam dulu ya. Kali dengan akar 3 gitu. Ini jangan dihafalkan ya. Ya kalau nanti dibawakan ceritanya beda lagi. Nah, inilah dia hasilnya. Berarti sisi depan itu panjangnya 120 akar 3 cm. Ya. Oke, berarti tingginya jadi tinggi benda tersebut adalah 120 akar 3 cm. Ya, simpel sebenarnya, sangat simpel. Makanya guru saya waktu SMP mengatakan ini adalah pelajaran yang sangat mudah, pelajaran yang sangat-sangat mudah. Kalian hanya perlu menguasai perbandingan itu ya. Ingat, ini jangan dihafalkan. Nah, sampai di sini saja ya. Ini sudah cukup untuk contoh soal yang pertama. Saya akan cukupkan sampai di sini ya. Ya. Kita iri dulu. Silakan ini dipelajari baik-baik ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.